Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah online GPI Rock Ruteng. Dan tema bulan Agustus adalah tentang kedewasaan. Saya berharap kita akan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjadi dewasa dalam pengiringan kita akan Kristus. Namun terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih setiamu bagi setiap kami. Sepanjang seminggu berlalu kami ada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Pagi hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi setiap hati dan pikiran kami dimanapun kami berada, dan kami semakin menjadi dewasa di dalam pengiringan kami kepada Engkau Kristus. Berkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, di kamar-kamar, di rumah-rumah tangga, dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini, biarlah Engkau hadir, berbicara secara spesifik dalam hati kami, dan firman-Mu yang menuntun setiap kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Tawarik 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, lalu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawainya datang kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Ayat yang ke-7. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, dari bacaan ini saya ingin memberikan sebuah tema yang berkaitan dengan kedewasaan, yaitu mudah terprovokasi. Seorang yang dewasa tidak akan mudah diprovokasi, dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang jahat. Anak kecil ketika dia mendapatkan sebuah pengaruh untuk melakukan hal-hal yang jahat,
maka dia akan melakukannya tanpa berpikir panjang. Tetapi seorang yang dewasa, baik rohaninya, baik kepribadiannya, baik cara berpikirnya, adalah orang-orang yang tidak mudah diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi orang dewasa adalah orang yang akan tetap menantikan Tuhan dalam bertindak dan berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini bercerita tentang sebuah regenerasi. Bukankah tema kita, saya mau mengingatkan kembali, di tahun 2021 ini tema kita adalah The Year of Reproduction. Ada sebuah reproduction yang terjadi dalam teks ini, yaitu Raja Bani Amon meninggal dan terjadi sebuah reproduction atau sebuah legacy bagi penerusnya, yaitu Hanun. Ayahnya seorang yang bernama Nahas, Raja Bani Amon itu merupakan sahabat dari Raja Daud, Raja Israel saat itu. Namun di ayat 1 dijelaskan bahwa Nahas meninggal dan anaknya yang bernama Hanun menggantikan posisinya sebagai Raja Amon. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa sang pengganti Raja Nahas, Hanun, diprovokasi sehingga dia melakukan hal-hal yang membuat sebuah kerusakan yang parah terjadi, sebuah peperangan yang hebat terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa Hanun adalah pribadi yang tidak dewasa, belum matang untuk menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin. Dia belum dewasa sehingga dia dengan mudah diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, biarlah melalui renungan ini kita tidak menjadi orang-orang yang mudah diprovokasi, orang-orang yang mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hari-hari ini provokasi itu bisa datang dari berbagai aspek kehidupan kita. Media sosial begitu terbuka untuk orang-orang melakukan sebuah berita-berita hoax, bahkan hate speech yang mengkritisi orang, melakukan propaganda untuk hal-hal yang tidak benar. Tapi melalui tayangan ini dan renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak warga kerajaan sekalian untuk kita melihat sebuah pengalaman kehidupan anak Raja Amon yang begitu mudah dia diprovokasi sehingga melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebuah bukti bahwa seseorang masih kekanak-kanakan, dia belum dewasa, adalah begitu mudahnya diprovokasi, dipengaruhi untuk melakukan sebuah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan hidupnya menjadi berantakan. Tetapi melalui renungan firman Tuhan ini saya mau kasih tahu kepada setiap kita untuk kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kita tidak mudah digoyahkan oleh keadaan, oleh pengajaran, atau bahkan kita tidak mudah diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari renungan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa orang jadi mudah terprovokasi? Dari bacaan ini kita bisa memahami dan merenungkan bahwa sebuah contoh yang Alkitab berikan, bahwa ada seorang tokoh penerus legacy yang diberikan oleh sang ayah kepada Hanun, tetapi dia begitu mudah terkalahkan dan hancur kerajaannya karena begitu mudah terprovokasi. Hal yang pertama yang mengakibatkan orang begitu mudah terprovokasi adalah emosi yang tidak stabil. Mari kita perhatikan dari ayat yang pertama dan yang kedua. Di situ dijelaskan bahwa sesudah itu matilah Nahas, Raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaraku, emosi yang tidak stabil menjadi sebuah pintu untuk seseorang dipengaruhi dan diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Hanun sedang ada dalam sebuah perkampungan karena ayahnya meninggal. Lalu datanglah utusan Daud untuk menyampaikan rasa berbelasungkawa kepada Hanun karena Nahas merupakan sahabat dari Raja Daud, Raja Israel. Tetapi ketika Hanun ada di dalam sebuah kondisi yang tidak stabil, kesedihan yang meliputi kehidupan Hanun, membuat Hanun menjadi mudah diprovokasi. Hanun begitu mudah menerima pengaruh-pengaruh yang buruk, bahkan itu berdampak bagi kelanjutan kerajaannya. Saudara-saudaraku, hari-hari ini begitu banyak kita mendengar berita duka cita yang sedang terjadi. Entah itu karena pandemi COVID yang sedang melanda negeri kita, atau bahkan kematian yang begitu tinggi angkanya, sehingga hari-hari ini begitu mudah orang mengalami sebuah keadaan yang tidak stabil secara emosinya. PPKM diperpanjang, kondisi pandemi bukan semakin hari semakin baik, kematian akibat COVID-19 begitu masih terjadi. Banyak orang yang terpapar. Saudara-saudara, kondisi seperti ini membuat emosi seseorang menjadi tidak stabil. Banyak orang yang di PHK karena kondisi PPKM. Banyak orang sulit mencari pekerjaan dan makanan untuk kehidupan hari-harinya. Kondisi ini menjadikan emosi seseorang tidak stabil. Ada kemarahan-kemarahan, ada kekecewaan-kekecewaan yang muncul akibat dari kondisi ini. Saudara-saudara harus perhatikan bahwa emosi yang tidak stabil menjadikan sebuah pintu untuk kita mudah diprovokasi atau mudah menerima hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hanun ketika ayahnya meninggal dalam suasana duka, dia menerima berita turut berbelasungkawa dari Raja Daud melalui utusan-utusannya. Namun kalau kita perhatikan di ayatnya yang kedua dari bacaan ini, ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun. Sebuah provokasi mulai muncul di ayat yang ketiga. Ketika ada sebuah niatan baik dari Raja Daud menyampaikan pesan belasungkawa. Saudara-saudara, kadangkala niat baik kita, kebaikan hati kita kadangkala tidak selalu direspon dengan kebaikan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kadangkala dipandang oleh orang lain dengan sesuatu yang tidak baik. Mungkin karena emosinya yang tidak stabil. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun seringkali kita disalah mengerti, walaupun seringkali kita disalahpahami dengan kebaikan yang diberikan. Daud berusaha untuk tetap memelihara relasinya antara Israel maupun Amon. Saudara-saudara, sebenarnya ini adalah relasi yang terlarang, yang Tuhan tidak ingin relasi ini tetap ada. Karena Amon tidak percaya kepada Tuhan. Dengan cara seperti ini, Tuhan punya maksud dan rencana agar terjadi perpecahan. Saudara-saudara, relasi ini terjadi karena kebaikan dari almarhum Nahas, Raja Bani Amon. Daud ingin menyampaikan turut berbelasungkawanya, tetapi di saat itulah emosi yang tidak stabil dari anaknya Hanun membuat dia begitu mudah menerima saran-saran dan provokasi yang mengakibatkan sebuah peperangan yang besar terjadi. Saudara-saudaraku, kalau engkau seringkali disalah mengerti karena kebaikan hatimu, Daud pernah disalah mengerti. Dan di sana ada rencana Tuhan. Orang yang mudah diprovokasi adalah orang yang emosinya tidak stabil. Ada dalam sebuah kesedihan, ada dalam sebuah kemarahan, ada dalam sebuah depresi.
Tetapi sebagai orang percaya, ketika kita mengalami emosi yang tidak stabil, mari datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya iblis tidak mengambil kondisi itu untuk memprovokasi hidup kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa, datang kepada Tuhan. Jangan biarkan kita larut dalam emosi yang tidak stabil. Daud menuliskan mazmur-mazmur, dia katakan bahwa tenanglah jiwaku. Dia menuliskan bahwa hai jiwaku, tenanglah. Dia tuliskan mazmur-mazmur yang mengungkapkan kondisi kejiwaannya. Dia menuliskan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Emosi yang stabil merupakan pintu masuk bagi seseorang untuk mudah diprovokasi. Sehingga ketika kita ada dalam sebuah kesedihan, kemarahan, depresi, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan sekalipun, saat emosi kita tidak stabil, mari datang kepada Tuhan, duduk dan berdoa kepada Tuhan. Berikanlah hikmat untuk menyelesaikan setiap permasalahan, kesedihan yang tidak berlarut-larut dalam kehidupan kita, sehingga kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh iblis untuk memprovokasi kita, untuk memberikan masukan-masukan. Ngapain beribadah terus kepada Tuhan, keadaanmu semakin tidak baik. Ngapain baca firman Tuhan, buat apa ikuti tayangan secara online. Saudara, itu bisa digunakan sebagai alat provokasi iblis ketika emosi kita tidak stabil. Saudara-saudara, Yesus menunjukkan sebuah teladan tentang emosi yang stabil. Ketika dia ada di kayu salib, lalu ada penjahat, dua orang yang ada di sisinya. Penjahat yang satu berkata, Lukas menuliskan, kalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu sendiri. Saudara, Yesus ada dalam sebuah kondisi yang begitu tertekan. Secara emosional, secara fisiknya, dia mendapatkan sebuah tekanan. Tetapi dalam kondisi itu, Yesus stabil dan berkata kepada penjahat yang di sebelahnya, hari ini engkau ada di Firdaus bersama aku. Lukas menuliskan bahwa Yesus menjadi teladan kita. Dia tidak mudah diprovokasi. Dia tahu bahwa ada sebuah karya keselamatan di atas kayu salib, sehingga Yesus melakukannya sampai selesai di atas kayu salib. Dia tidak terprovokasi oleh omongan dari penjahat yang di sebelahnya, berkata bahwa kalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu. Tetapi dengan tenang dia katakan kepada penjahat yang di samping sisi yang lain, hari ini engkau ada di Firdaus bersama aku. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini kondisi emosimu sedang tidak stabil, datang kepada Tuhan dan berdoalah. Minta hikmat kepada Tuhan untuk kita bisa keluar dari kondisi yang sukar ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dari ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa ayat yang ketiga, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurutmu anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawainya datang. Ayat yang keempat, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Saudara-saudara, hal yang kedua, mengapa orang mudah terprovokasi adalah mendengarkan nasihat yang salah. Pemuka-pemuka Bani Amon datang dan menyampaikan sebuah pesan kepada Hanun, raja yang baru, dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Nasihat yang diberikan adalah nasihat yang menyesatkan. Disampaikan kepada Hanun bahwa apakah Daud dan utusannya sungguh-sungguh datang menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahnya. Tetapi sesungguhnya mereka sedang mengintai, melakukan sebuah penyelidikan kepada Bani Amon. Orang mudah terprovokasi
Karena dia mendengarkan nasihat yang salah. Karena dia mendengarkan informasi yang salah. Di zaman keterbukaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak informasi-informasi yang tersedia, yang bertebaran secara online. Kita dapat begitu mudah mengakses informasi-informasi. Tetapi kesempatan ini saya mau bilang, kalau kita mau menjadi dewasa dan tidak mudah terprovokasi, maka terimalah nasihat dan informasi-informasi yang membuat engkau dikuatkan di dalam Tuhan. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang menuntunmu kepada kehidupan dan kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menguatkanmu di saat-saat sukar seperti hari-hari ini. Jangan mendengarkan nasihat orang fasik, jangan mendengarkan berita-berita busuk yang membuat iman kita menjadi goyah, yang membuat kita jadi tidak kehilangan pengharapan kepada Sang Juru Selamat. Tetapi dengarkanlah nasihat yang membangunmu, yang menguatkanmu, yang memberikanmu semangat, kegairahan untuk mengenal Kristus. Hanun mendengarkan nasihat dari pemuka-pemuka agama Bani Amon. Seringkali nasihat yang kita dengar karena kita pergi ke tempat yang salah, ke tempat yang membuat kita menerima informasi yang salah, nasihat yang salah, sehingga ketika kita mendengarkan nasihat yang salah, begitu mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hanun mendengarkan nasihat dari pemuka-pemuka Bani Amon sebagai raja muda yang sedang ada dalam kondisi tidak stabil emosinya, mendengarkan masukan yang salah dan keliru. Dia tidak berpikir panjang lagi untuk mengambil sebuah tindakan, dan tindakan yang sangat tidak bijaksana sekali. Kita perhatikan di ayat yang keempat, tindakan yang dilakukan oleh Hanun. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepaskannya mereka. Sebuah tindakan penghinaan terhadap utusan Raja Daud. Ditangkapnya utusannya, dicukur jenggotnya, dipotong. Artinya sebuah tindakan yang memalukan yang dilakukan oleh Hanun. Saudara-saudara, ini dilakukan oleh Hanun, sang raja Bani Amon itu, karena dia mendengarkan informasi, nasihat, tuntunan yang salah. Sehingga akan terjadi sebuah peperangan yang besar. Daud tersinggung ketika mendengar apa yang dilakukan Hanun kepada utusan-utusan raja. Saudara-saudara, kadangkala dalam kehidupan kita harus memilih untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan atau mendengarkan kabar-kabar busuk yang membuat iman kita menjadi lemah. Firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Nasihat yang benar didengarkan. Walaupun kondisi hari-hari ini melalui tayangan secara online, mungkin kita terbatas oleh jaringan, oleh perangkat, oleh kondisi yang ada. Tetapi firman Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga engkau menjadi orang yang dewasa dan tidak mudah diprovokasi untuk melanggar perintah Tuhan. Hanun melakukan hal yang buruk karena masukan dari pemuka-pemuka Bani Amon ini. Dia memasang telinga, tidak mempertimbangkannya lagi, dan melakukan sebuah tindakan yang berdampak buruk. Kita perhatikan di ayatnya yang kelima, ketika mereka berjalan pulang diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai panjang janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Saudara, setelah utusan Daud dipermalukan, orang menyampaikan pesan kepada Daud. Dan Daud berkata, tinggallah sampai janggutmu tumbuh kembali, dan engkau boleh tinggal di Yeriko.
Kemudian datanglah kembali. Sebuah pesan yang disampaikan oleh raja kepada utusannya mengakibatkan sebuah kemarahan yang besar dari Raja Daud. Ketika utusan-utusannya dipermalukan karena nasihat yang keliru yang disampaikan Bani Amon, pemuka Bani Amon kepada Hanun. Saudara-saudara, kehidupan kita sebagai perwakilan kerajaan Allah, kadangkala kita dipermalukan karena berita-berita kebenaran tentang Sang Juru Selamat. Tetapi ingat baik-baik, ketika kita menderita karena berita Injil, karena kebenaran, maka Sang Raja adalah pembela kita. Daud membela utusan-utusannya karena mereka dipermalukan. Sebuah nasihat yang membuat Hanun, Raja Amon yang muda dan baru ini melakukan sebuah tindakan yang memicu terjadinya peperangan yang sangat hebat. Bahkan di situ di ayat yang ke-6, setelah dilihatnya kondisi itu, Hanun mengirimkan 1000 talenta perak untuk menyewa orang-orang Aram. Mereka mengumpulkan orang Aram Maaka, orang Aram Mesopotamia, dan orang Aram Zoba. Mengumpulkan semua tentara untuk berperang. Saudara-saudara perhatikan, hal yang sederhana yang sedang terjadi adalah sebuah berita tentang duka cita yang terjadi kepada Hanun. Namun berita itu berkembang menjadi sebuah peperangan yang sangat besar antara Bani Amon bersama-sama dengan orang-orang bayaran dari orang Aram berperang melawan Israel karena sebuah nasihat dan pesan yang salah. Saudara-saudara, kalau kita menerima pesan dan nasihat yang salah, maka kita bisa ada juga dalam sebuah kekacauan yang besar yang terjadi dalam kehidupan. Tapi dengarkanlah firman Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa orang jadi mudah diprovokasi dari bacaan 1 Tawarik 19 ayat 1 sampai dengan 8. Orang mudah diprovokasi karena dikuasai oleh hawa nafsu. Ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-8, di situ dijelaskan bahwa Hanun membuat sebuah keputusan yang dikuasai oleh sebuah hawa nafsu, yaitu menyewa orang-orang Aram, bahkan menyewa tentara-tentara dan raja Aram untuk berperang melawan Israel. Ada sebuah hawa nafsu yang begitu menguasai Hanun. Ketika emosi tidak stabil, ketika mendengarkan nasihat yang salah, disertai dengan sebuah hawa nafsu untuk menguasai kekuasaan, maka disitulah kondisi Hanun menjadi mudah diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang jahat. Hanun begitu dikuasai oleh hawa nafsu sehingga dia tidak dapat berpikir panjang, tidak berpikir bijaksana lagi, dan terjadilah peperangan yang besar yang melibatkan orang Aram. Saudara-saudaraku, kalau kita mau tidak dikuasai oleh hawa nafsu, maka hawa nafsu itu harus dikendalikan di bawah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin Hanun sedang berpikir untuk mengalahkan Israel, menguasai lebih banyak lagi dengan harta kekayaan yang dipunyai oleh Bani Amon, dan berperang melawan Israel. Ada sebuah gejolak dalam hatinya Hanun untuk dia berkuasa setelah dia menggantikan ayahnya. Tetapi Tuhan berkehendak lain, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel, kepada orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Hawa nafsu akan dapat dikendalikan dengan rasa ucapan syukur kita
kepada Tuhan. Ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini Tuhan memberikan pekerjaan yang cukup bagimu, mengucap syukurlah. Kalau Tuhan berikan kepadamu keluarga yang bahagia, mengucap syukurlah. Kalau Tuhan memberikan engkau jabatan dan posisi yang baik dalam pekerjaanmu, mengucap syukurlah. Jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Karena ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka akan begitu mudah provokasi-provokasi datang dalam kehidupan kita, untuk kita bahkan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Daud marah terhadap apa yang dilakukan oleh Hanun. Hanun begitu dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga kalau kita perhatikan di bacaan ini dari ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan mereka menyewa 30.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ada sebuah hawa nafsu yang menguasai Hanun untuk berperang melawan Daud yang merupakan sahabat dari almarhum ayahnya. Ingin berkuasa, ingin lebih kaya, ingin lebih baik dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi kalau itu yang melatar belakangi seluruh perjalanan kehidupan kita, maka itu hanyalah sebuah hawa nafsu duniawi yang membawa kita kepada kehancuran. Tetapi ingatlah bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Ada kehidupan yang kekal di sorga kelak nantinya. Hidup kita jangan biarkan dikuasai oleh nafsu dunia ini, tapi izinkan hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita jadi orang-orang yang tidak mudah diprovokasi, orang-orang yang tidak mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai hawa nafsu duniawi kita kepada kekayaan, kekuasaan membuat kita jauh dari Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari tundukkan hawa nafsu kita di bawah kehendak Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk kita menjadi orang-orang yang tidak mudah diprovokasi, sehingga menunjukkan kualitas kedewasaan kita di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang tidak mudah diprovokasi ketika kita mampu mengendalikan emosi kita yang tidak stabil. Kita mau mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan yang memimpin kita, membangun kita dalam iman kita, dan kita mau mengendalikan hawa nafsu kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Akhir dari cerita ini, Hanun dikalahkan bersama-sama dengan orang Aram. Terjadi peperangan yang hebat, tetapi Israel memenangkan peperangan itu karena mereka menjadi orang yang tidak mudah diprovokasi, tetapi mereka mau meletakkan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk kita tidak mudah diprovokasi. Jaga emosi kita tetap stabil, bawa hidup kita untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan, dan izinkan kita dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang tidak mudah diprovokasi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu sekalian untuk kita menjadi orang-orang yang tidak mudah diprovokasi, tetapi kita jadi orang-orang yang dewasa. Kalau engkau ingin mendapatkan layanan doa, mari angkat tanganmu, dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka rindu bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka rindu untuk hidup mereka diberkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka yang sedang ada di dalam emosi yang tidak stabil.
Tuhan, Engkau sumber kekuatan, ketenangan bagi setiap jiwa yang sedang tidak stabil. Damai sejahtera-Mu turun, memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, memberikan damai sejahtera dan ketenangan di dalam hati. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pemirsa, tangan-tangan yang sedang terangkat pagi hari ini, mereka yang membutuhkan nasihat firman Tuhan, menghibur, menegur dan menguatkan mereka. Roh-Mu yang kudus bekerja menjamah hati dan pikiran mereka, untuk mereka dikuasai oleh firman-Mu dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka yang sedang dalam keadaan yang sakit, terpapar oleh COVID-19 sekalipun, dalam kondisi ekonomi yang sedang guncang, kondisi keluarga yang sedang ada dalam pertikaian. Hamba-Mu berdoa biarlah damai sejahtera dan kekuatan yang datangnya daripada Allah Bapa senantiasa melingkupi setiap umat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik ini diterima oleh setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati engkau dan menyinari wajahnya. Tuhan memberkati engkau dengan hikmat dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik ini dalam kehidupanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus memberkati dan menyertai-mu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kali keduanya. Terimalah berkat yang terbaik ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.